nih kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama aku Safira dan Elsa di Maksi Sawit TV pada program Pemuda Bicara Sawit. Masalah kesibukan ini apa sih sayang lagi kamu kerjakan gitu? Aku sih kemarin lagi produktif banget nih. Asik. Aku lagi membuka file-file di laptop. Niatnya untuk membersihkan sih, karena biar tidak menyampah ya. Terus aku lihat ke file semester 2. Dimana itu kan aku suka banget nih download materi kuliah. Di situ aku baru sadar di situ ada materi kuliah CSR. Oh, CSR. Nah, mungkin bisa bilang ke sahabat Maksi CSR. Gitu. CSR itu tuh kayak corporate social responsibility, di mana kita mempelajari pertanggungjawaban dari perusahaan untuk masyarakat yang terkena dampak dari perusahaan itu. Nah, apakah kebun sawit yang ada di Indonesia ini memiliki CSR atau maksudnya misal pun memiliki CSR dalam bentuk apa yang dikasih ke masyarakat? Terus apakah misalnya ada juga yang tidak melaksanakan CSR itu loh? Mungkin ada mitos-mitos lain nih tentang CSR? Sejauh yang aku lihat juga nih, ternyata tuh ada juga nih mitos yang berkembang. Nah, kalau tadi sahabat Max kan akhirnya jadi tahu apa itu CSR ya. Nah, ternyata mitos tentang sawit pun ada juga nih yang berkaitan sama CSR. Nah, banyak banget di luar sana narasi yang menyatakan bahwa katanya, pakai tanda kutip nih katanya. Perusahaan-perusahaan sawit ini tidak memperhatikan CSR, bahkan tidak menjalankan CSR-nya gitu loh. Mungkin nggak sih Saf yang kayak gitu? Nah, gimana ya San? Logikanya ketika satu perusahaan tidak menjalankan CSR itu kan pasti tidak bisa berkelanjutan, nggak bisa sustain. Sedangkan kebun sawit di Indonesia itu berjalan dengan lama dan baik-baik saja. Nah, betul sekali. Nah, jadi disinilah fungsinya segmen ini kita akan meluruskan statement tersebut. Karena berdasarkan data juga nih Elsa dan juga sahabat Maksi, perusahaan-perusahaan perkebunan khususnya yang berkaitan dengan sawit ini sudah melakukan pendanaan CSR secara bertahap gitu. Bahkan dia ini melakukan distribusinya itu melalui beberapa bentuk gitu. Salah satunya adalah pembinaan UKM lokal dan juga penyaluran bantuan sosial, budaya dan juga lingkungan. Jadi memang kompleks gitu loh mereka reach out-nya, bukan cuma satu bidang tapi semua gitu. Nah, selain itu juga pembinaan UKM ini dilakukan melalui proses pendistribusian gitu dari sektor perdagangan, kemudian diikuti juga oleh sektor jasa dan pertanian gitu. Jadi memang betul-betul memperhatikan gitu deh pokoknya si perusahaan-perusahaan sawit ini, walaupun memang pada implementasinya itu berbeda-beda tergantung skala perusahaannya, kemudian juga tergantung mungkin lokasinya mereka gimana gitu. Dan emang melihat juga dari masyarakatnya lebih membutuhkan apa. Betul. Berangkat dari permasalahan si masyarakat itu sendiri gitu. Kan kalau kita mau ngasih solusi gitu ibaratnya lewat CSR kan nggak mungkin kalau misalnya melenceng dari masalah si masyarakat. Kemudian saat ini sahabat Maksi, salah satu program CSR yang sedang diimplementasikan adalah program kolaborasi pembangunan dan perbaikan jalan. Nah, program ini tuh sekarang sedang berjalan nih di salah satu daerah yang ada di Indonesia oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Nah, jadi bentuk-bentuk CSR-nya tuh seperti ini nih, misalnya ada ruas jalan yang tumbang, itu diperbaiki. Kemudian juga titik-titik jalan yang misalnya mengalami kerusakan itu ikut diperbaiki juga, misalnya ada lubang dan lain sebagainya, itu diperbaiki melalui dana CSR ini. Kemudian selain itu juga ada kegiatan pembangunan yang dikhususkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokalnya gitu. Jadi dilihat dulu tuh di sana ada apa ya, misalnya yang bisa identik di sana tuh apa, terus diangkat dan bisa jadi apa ya, penambah nilai ekonomi gitu loh di sana gitu. Nah, bukan hanya infrastruktur ternyata di apalagi nih? Ternyata mencakup bidang pendidikan gitu. Kok bisa? Maksudnya kenapa bisa sampai ke bidang pendidikan nih? Iya, karena berdasarkan data nih yang disampaikan oleh beberapa perusahaan, salah satunya Sinar Mas Agri Business and Food, cukup familiar ya? Familiar ya? Beberapa unit usaha mereka itu seperti PT Kartika Prima Cipta, kemudian PT Paramita Internusa Pratama dan lain sebagainya, itu mereka memberikan bantuan beasiswa gitu. Bukan cuma tentang infrastruktur jalan, pembangunan, juga bukan tentang ekonomi daerah, tapi sampai ke pendidikan gitu. Pendidikan anak-anak di dalam daerah itu juga diperhatikan ya. Betul, bahkan sampai itu kan apa ya, fungsinya untuk menaikkan kualitas SDM kan. Iya. Nah, itu diperhatikan juga gitu oleh perusahaan-perusahaan sawit ini.
Nah, memang tadi seperti kita udah sampaikan juga ya, bentuknya itu berbeda-beda ya. Misalnya kalau misalnya perusahaan yang satu memberikan beasiswa, mungkin yang lainnya ada pelatihan atau workshop dan lain-lain. Tapi pada dasarnya sama Tujuannya mereka, sama untuk meningkatkan kualitas SDM ya, Sam. dan melaksanakan tanggung jawab CSR mereka gitu. Jadi kalau sahabat Maksi gitu ya, Sam, misalnya nemuin lagi narasi tentang perusahaan sawit tidak menjalankan CSR, jangan percaya lagi. Jangan, karena nggak mungkin suatu perusahaan bisa bertahan segitu lamanya dan segitu besarnya tanpa melaksanakan CSR. Betul banget, apalagi kalau misalnya kita nggak sengaja ngomong atau nyampein narasi yang nggak benar itu di depan mereka yang Merasakan, manfaatnya langsung gitu. Misalnya kayak, aduh, gue ini bener beasiswa CSR sawit nih gitu. Ini kayaknya rumah gue jalannya dibenerin kok sama perusahaan ini. Iya, itu kan jadi malu sendiri ya guys. Hanya kita tuh harus meningkatkan kualitas membaca kita gitu. Pokoknya jangan bosan untuk berliterasi dan opsi lainnya adalah menonton konten-konten di Maksi Sawit TV gitu, sahabat Maksi. Karena langkah paling mudah selain baca buku untuk bisa dapat pengetahuan ya nontonin kita ya sih. Iya, Dua Sawit ini kan memberikan informasi-informasi setiap saat. Kita selalu cerdas dan ceria. Oke. Kayak apa ya? Agak narsis dikit nggak apa-apa. Oke, gitu deh intinya sahabat Maksi. Jangan lupa ya saksikan terus episode Pemuda Bicara Sawit lainnya bersama dengan Safira dan Elsa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.